Halo semuanya, selamat siang di hari yang cerah ini. Ya kalau kalian cerah ya, karena biasanya kalau udah tempat aku sore itu udah hujan lagi. Ya, aku di sini sedikit bersemangat dikarenakan tadi aku baca dari salah satu subscriber ada yang sudah menemukan cinta sejati dan aku harap dan dia doakan kepada kalian yang belum menemukan cinta sejati itu akan mendapatkan cinta sejatinya sendiri-sendiri supaya nggak galau lagi. Nanti kalau pandemi udah kelar bisa malam mingguan lagi, nonton bareng lagi, normal life, oke? Nah, sekarang aku ingin membacakan, ini bukan pilih kartu ya teman-teman, tetapi aku lebih ingin membacakan seseorang baru yang akan datang untuk melepaskan kesepianmu dan juga luka batinmu. Itu ya. Jadi judul ini hanya ada di aku. Tidak bisa di orang lain. Jadi yang kalau kalian nanti lihat ada readingan yang mirip-mirip, aku boleh klaim dong ini original dari aku. Ya, itu berkat kalian semua guys. Ya, pengalaman kalian itu menginspirasi. Jadi aku fans dengan kalian tuh unik, kalian itu support ya, suportif orangnya, walaupun kadang-kadang ada yang kayak judes gitu ya komen, nggak apa-apa, aku sekarang udah mulai untuk membuang energi negatif, jadi apapun yang kalian bicarakan itu jadi masukan buat aku. Oke? Dan kalau aku berubah, kalian juga bisa berubah lebih baik. Oke, kita harus ada positive vibes-nya ya. Pokoknya kita janji habis lebaran, kita jadi orang yang baru. Karena kita starting dari nol lagi. Aku akan membuka ciri-ciri orang yang kira-kiranya itu memang dengan tulus dan niat untuk melepas kesepian kamu dan juga luka batin kamu. Tapi sebelum aku masuk ke sana, kita akan lihat dulu sebetulnya kalian itu luka batinnya apa sih? Ya, aku pengen pakai satu kartu aja deh di sini. Luka batin kalian itu apa? Deception. Terkadang-kadang kalian ini ada penolakan. Penolakannya apa? Deception itu kemakan pikiran sendiri. Ya, ada denial, ada penolakan, menolak. Misalnya kalian disakitin, kalian merasa kayak aku tahu nih dia ini masih cinta aku kok, dia ini walaupun hubungan aku toksik sama dia nggak ada kejelasan, tapi aku yakin dia cinta sama aku. Jadi ada yang kalian pertahanin gitu loh, padahal tuh nggak nyata. Yang kedua di sini kalian itu suka berpikir terlalu jauh ya, terlalu jauh. Jadi kadang-kadang berangan-angan ingin adanya happy ending, tetapi di sini dengan mengabaikan kenyataan yang ada. Itu aku lihat. Dan di sini jadinya kalian tuh kayak berulang-ulang ya. Mungkin kondisinya bisa berbeda-beda. Tapi di sini aku ngelihatnya kayak kecewa lagi, terus aja berulang seperti itu. Banyak kecewanya. Ya. Jadi kalian tuh kadang sudah tahu mungkin kalian itu dibohongin, kalian itu diperlakukan tidak adil. Sebetulnya hubungan kalian itu berkonflik dan bermasalah. Terkadang kalian juga sadar bahwa kamu yang lebih banyak pengen tahu dia, pengen bantu dia, tetapi dia nggak ada effortnya ke kamu. Oke, sekarang kita akan lihat ciri-cirinya orang yang benar-benar di sini tulus dengan kamu. Kita akan lihat dulu pelan-pelan ciri-cirinya seperti apa. Ada kartu Ten of Wands, ada kartu Three of Swords. Teman-teman, aku melihatnya ya di sini bisa jadi dia ini punya masalah emosi, dalam arti dia pernah ada traumatik. Aku lihatnya seperti itu karena aku melihat dia ini orangnya banyak kecewa ya.
entah di masa lalunya dia ini banyak kecewa, beban dari masa lalu itu yang membuat dia tuh kayak ada trauma atau luka hati di masa kecilnya mungkin. Di sini dia bukan anak tunggal ya, dia punya saudara. Ada kartu King of Swords dan juga ada kartu Seven of Pentacles. Aku ngelihatnya di sini dia itu bijak dalam berbicara, umurnya setara atau lebih tua ya daripada kamu. Dan dia itu sudut pandangnya adalah melihat pada masa depan. Nah, kira-kira dari yang sudah dia kerjakan sekian lama, dia itu kayak mengharapkan adanya hasil. Jadi tipe-tipenya orang yang suka investasi untuk masa depan, berinvestasi, menanam uang ya, maksudnya menanam uang di bank, bisa ada saham, terus NFT, kripto, mungkin seperti itu. Aku lihatnya, karena dia adalah sosok yang tidak banyak bicara juga, tidak banyak bicara ya. Jadi orangnya tuh bisa bijak, kamu tuh bisa tersihir dari kata-katanya. Misalnya ya manipulatif ya bisa jadi, tapi tidak kelihatan. Dia bisa menyihir kamu dengan kalimat-kalimatnya supaya kamu tuh mungkin lebih tenang ya. Aku nggak bilang dia ini 100% jujur gitu loh, aku nggak bilang seperti itu, tetapi dia tahu tujuan dia tuh apa gitu orangnya. Orangnya juga di sini itu penuh dengan planning ya teman-teman. Bekerjanya giat, aku lihat. Dia agak money oriented ya, suka uang ya. Dan di sini aku melihatnya, di sini ada kartu Page of Pentacles, dimana dia tuh kayak melihat situasi dan kondisi. Orangnya seperti itu. Jadi bukan tipe-tipe orang yang buru-buru. Dia punya masa lalu cinta yang menyakitkan juga. Jadi kalian sama-sama di sini. Bisa terjadi mungkin dia apa ya? Orang yang dibebani tanggung jawab yang besar gitu loh, sampai sebetulnya dia nggak bisa. Dia merasa sedih, banyak yang kayak meninggalkan dia ya. Dia merasa kesepian juga di sini, merasa kecewa. Kadang-kadang dia juga takut untuk sakit hati gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang, dia bisa aja dingin ya, kayak gitu nih. Kita lihat lagi ya di sini. Ciri-cirinya bagaimana? Ada kartu Two of Pentacles. Orangnya itu suka membuat keputusan yang sebenarnya itu salah ya. Dia bukan ahli strategi sebenarnya. Dia jago merencanakan masa depan, tetapi dia tuh kalah di strategi. Makanya kadang-kadang apa yang dia putuskan jatuhnya salah. Itulah yang menyebabkan kayaknya sakit hati ya. Terus di sini selalu ada kekecewaan, aku lihatnya. Ada kartu Eight of Wands ya. Dia tuh kalau misalnya suka sesuatu, dia tuh nggak peduli sih. Maksudnya ada orang yang tersakiti kah, atau dia punya rival, dia nggak peduli itu. Yang penting gimana caranya dapet, caranya gimana nggak tahu, metode langkahnya gimana. Makanya aku bilang dia nggak punya strategi orangnya. Kadang-kadang suka buru-buru ya, suka nggak jelas arahnya. Makanya di sini banyak juga project dia itu fail. Udah apa ya, orang ini itu kayak pernah merasakan puncak, tetapi jatuh luluh lantah, aku lihatnya. Kenapa? Karena di sini dia tuh selalu pro kontra. Aku nggak bisa bilang dia ini troublemaker karena dia punya masa kecil mungkin yang kurang bagus. Jadi aku melihatnya di sini
kesamaan kalian adalah kalau dia nih orangnya lebih kepada suka rencana masa depan ya. Otomatis dia bisa melihat nih ketika dia berhubungan sama kamu, segala macam bentuk resiko. Aku rasa dia sudah pernah hadapi di sini. Dan orangnya itu sebetulnya sih kayak suka meragu ya. Kadang-kadang apa yang kamu pikirkan belum tentu itu yang dipikirin sama dia. Jadi ini lebih kepada personality-nya dia yang aku lihat ya. Personality-nya dia itu secara penampilan aku melihatnya sih ya, untuk postur aku ngelihatnya tinggi. Kemudian di sini ya badannya kalau cowok ya tidak gendut, ya cukupan aja lah. Terus old fashion ya, sudah pasti old fashion, tidak terlalu modern karena aku ngelihatnya juga di sini. Dia tuh punya inner child yang sebenarnya gimana ya? Kalau orang inner child-nya terlukai, otomatis kayak auranya dia itu kadang-kadang itu gimana ya, aura dewasanya itu lebih kuat ya, lebih kental gitu loh, karena dia berusaha untuk nutupin sakit hatinya dia. Sampai kayak kamu tuh cuman punya nyawa untuk bisa bertahan di sini deh gitu loh. Sementara di sini karena mungkin dia itu suka apa ya, suka menjalankan suka menjalankan sesuatu yang kayak di hatinya itu nggak yes gitu loh, tapi dijalanin. Makanya kadang-kadang dia tuh merasa dia sendiri tuh kayak jatuh, fall down, terlalu banyak dengerin kata orang. Jadi dia tuh kayak ngerasa dikeroyok gitu loh. Orang yang ini nih, orangnya ini butuh kebebasan sebetulnya. Kalau aku lihat ya, dia orangnya lebih berpikir bahwa aku sendiri aja deh gitu. Nih, ciri-cirinya nanti orang yang ketemu sama kamu. Kita akan lihat ya, bagaimana kalian bertemu. Bagaimana kalian bertemu nantinya. Jadi kalian tuh punya masa lalu yang sebenarnya sama-sama bermasalah sih. Tetapi kalau dia tuh lebih kepada kompleks ke personality. Tapi kalau kamu di sini kadang-kadang suka dimanfaatin kayak gitu. Di mana kamu ketemu? Oh, di sini sih kalau aku melihatnya ya, ini ketemunya juga dengan tiba-tiba kok teman-teman. Ketemunya dengan tiba-tiba tanpa perencanaan. Ini masih dalam satu range atau orangnya sih nggak jauh ya, bukan kayak di luar pulau begitu, nggak. Tetapi di sini lebih tepatnya kamu harus menunggu minimal 6 bulan sampai 10 bulan ketemu sama orang ini. Dalam kondisi kalian tuh bener-bener sakit. Dan ini tuh memang ada kejutan dari semesta aja. Tiba-tiba kamu ketemu sama orang ini. Surprise dari semestanya. Harvest. Ini bisa aja kalian ketemu di project yang sama juga. Ketemu seketika ya. Dikala kalian itu lagi sama-sama sakit, kalian ketemu. Terus aku lihatnya di sini kalian juga nggak tahu sebetulnya nanti ketika sudah bertemu itu ada rencana ke depan atau enggak. Tetapi ini kayak tiba-tiba aja, tiba-tiba ada gitu. Aku nggak bisa membicarakan masalah proses nanti kamu ketemu sama teman kerja atau di mana. Aku sih lebih melihatnya kayak santai aja gitu loh, karena dia akan tertarik secara otomatis base dari pikiran kamu. Jadi yang bisa kamu lakukan harusnya sih memang banyak berdoa ya. Karena ketika dua orang itu memiliki masa lalu yang aku bilang
sulit ya, terutama kompleks banget masalahnya, itu ketemunya juga nggak gampang, teman-teman. Ada book, children, tree. Aku melihat di sini bisa jadi orangnya itu mungkin sebetulnya masih ada relasi, maksudnya masih ketemu relasi siapa, relasi teman kamu, atau sebenarnya adalah orang yang sebetulnya dulu pernah jadi teman main kamu, teman masa kecil kamu. Kalian pernah main sama-sama, bisa jadi kayak gitu. Ini di masa lalu ya, sesuatu yang tertutup. Jadi ada orang mungkin juga yang bisa udah tahu kamu, kalian saling tahu, tapi udah lama banget. Itu bisa aja juga gitu. Dan di sini kalian bertemu lagi untuk bertumbuh bersama. Ini rahasia ilahi sih, rahasia semesta. Dimana kalian bisa bertemu, ini tiba-tiba aja. Aku nggak bisa bilang prosesnya, karena aku bilang di sini ada surprise. Kalau aku buka dari kartu lain, indikasinya bisa teman lama kamu, orang lama dalam arti yang dia tidak menunjukkan interesting sama kamu, tapi tiba-tiba ketemu aja gitu. Coba aku lihat lagi ya. Ini ada dog ya teman-teman. Jadi ada perasaan yang tersimpan di sini. Aku lihatnya orang ini agak sedikit berambisi sama kamu. Aku ngelihatnya begitu. Jadi bisa jadi kan orang yang baru datang ke kehidupan kamu itu bukan orang yang kemarin gitu loh, tapi ada mungkin teman kamu siapa yang tiba-tiba care sama kamu. Karena banyak banget ya energi yang tertutup aku lihatnya. Susah aku explain, how to explain. Di sini aku melihatnya mungkin kalian itu hubungannya juga nggak baik. Maksudnya bukan nggak baik dalam arti musuhan, tetapi lebih seperti kayak kamu tuh nggak kepikiran dia aja gitu loh. Jadi kalian tuh tidak intens ngobrol, belum kenal-kenal banget, atau bisa jadi seseorang dari masa lalu tuh muncul dan kamu nggak nyangka dia ini orangnya, gitu. Aku lihatnya seperti itu ya, karena sebenarnya sudah ada yang pengen datang gitu loh saat ini. Ada children di sini, ada orang baru atau memang teman masa kecil kamu. Gitu loh. Ini sudah ada sih pelan-pelan yang mau deket sama kamu. Dan aku melihatnya di sini nanti kamu akan terbuai juga sama dia. Terbuai dalam arti happy, senang ya. Terus aku lihatnya juga, aduh banyak sekali notifikasi, sorry ya teman-teman. Ini aku mute dulu. Kita lihat lagi di sini. Tujuannya dari dia ketemu sama kamu. Tujuan dia. Wow. Dia di sini benar-benar ingin mengeksplor kamu, aku lihatnya. Pengen benar-benar mengeksplor kamu. Pengen tahu kamu itu kayak apa sih? Seberapa tertantangnya dia punya perasaan sama kamu. Kira-kira nanti ada perjalanan baru lagi apa nih di hidup gue ketika gue udah kenal sama lo. Di sini ada 8 of Winter. Aku melihat orang ini akan terus kayak dia punya kayak ambisi yang kuat gitu ya, keinginan untuk milikin kamu. Jadi dia akan berusaha di sini. Ada Queen of Winter.
Dia berusaha untuk mengetahui kamu secara nyata ya, nggak cuma halu-halu. Di sini dia banyak memberikan kamu namanya masukan, membuat kamu happy. Misalnya nih, kamu lagi pengen kemana, dia akan ready, ayo gitu. Dan di sini ada Tree of Spring. Tree of Spring, dia melihat bahwa kalian itu punya kesamaan yang dalam sebetulnya dari kalian bicara nanti. Dan ini dia punya dari rencana masa depan buat kamu. Dan di sini ada kartu The Lighthouse ya. Terakhirnya kita buka itu. Apa sih The Lighthouse itu? Kalau aku lihat di sini, kalian sama-sama stabil ya. Ada pancaran cahaya di situ, hati kamu dan hati dia mulai sama-sama healing, terobati. Kalian itu memberikan energi yang balancing. Energi kalian itu juga nanti jadi baik lagi. Kalian kan punya masa lalu di sini yang benar-benar negatif. Kalau dia lebih kepada trauma keluarga, kalau kamu lebih ke trauma masalah emosional. Jadi kamu nggak begitu peduli masalah keluarga sih, tapi kamu lebih kayak gini, kamu sayang sama orang tapi orang itu banyak manfaatin kamu, atau kamu sepertinya terlalu banyak effort. Nah, itu yang aku bilang. Makanya di sini kayak berkali-kali kamu mungkin ketemu sama orang yang salah. Kalau dia di sini lebih banyak kayak dikontrol sama keluarga, karena dia punya inner child, punya masa lalu yang berat banget, gitu loh. Kayak apa ya, dia tuh kayak ngelakuin sesuatu yang sebetulnya dia nggak suka gitu loh, untuk cuman biar diterima sama orang, kayak gitu loh. Pribadinya itu unik. Ini kita lihat ya inisial orang yang datang. Ada M, J, D, P, ada F, ada A, ada C, ada S, ada R, ada I, ada K. Ini orang yang lambat laun, energinya bisa menstabilkan emosi kamu dan melepaskan luka batin di hati kamu. Trust me, percayalah. Ya, afirmasi yang baik harus selalu dipercaya. Jadi kalian kalau misalnya membaca readingan aku di sini, jangan selalu bilang halu, apa gitu. Jadi kalau afirmasi yang bagus, memang sesuai dengan realita, afirmasin aja iya gitu. Aku buka 3 kartu terakhir. Kalian di sini akan happy ya. Nanti kalian akan sering menghabiskan waktu bersama, bisa sama-sama liburan, bisa sama-sama banyak gairah di sini. Chemistry-nya itu gila. Kamu akan ketemu sama orang ini sejajar, vibrasinya dapet. Jadi kalau misalnya gini nih, banyak yang nanyain, kalau misalnya aku ngebatin dia ngerasain aku nggak? Udah pasti ini iya, karena kalian di sini dapat instant chemistry yang gendeng banget lah. Akhirnya kamu di sini bisa keluar dari masalah masing-masing. Kalian berdua dengan saling menemukan. Di sini akan ada emosional yang dibersihkan ya, ada mencintai diri sendiri, ada healingnya juga. Jadi kalian itu memutuskan dan membuang masalah-masalah yang sebetulnya sampah lah, gitu. Seakan dunia milik berdua di sini. Oke, terima kasih yang sudah ikut readingan aku. Semoga kalian suka readingan pagi ini. Mungkin agak berat, mungkin kalau aku bacanya juga kurang oke. Ya aku minta maaf ya, efek puasa teman-teman. Kadang-kadang aku juga ngeblank. Aku manusia biasa, dimaafkan. Happy selalu, sehat selalu. See you, I love you, and bye-bye.